Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Atikah Nabila dengan NIM 1901846 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi pada mata kuliah saya, yaitu Media Sosial dan Pemasaran dengan judul Teknologi Internet dan Web. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Teknologi Internet dan Web. Di sini, saya pertama kali ingin membahas mengenai internet, intranet, dan extranet. Internet itu merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Yang kedua, ada intranet. Intranet ini merupakan jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding dengan internet. Nah, intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Yang ketiga ada extranet. Extranet ini merupakan intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan, atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan, baik internal maupun eksternal, seperti klien, vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya. Itu untuk saling berkomunikasi. Nah, ini merupakan perbedaan antara internet, intranet, dan extranet. Menurut berdasarkan pengertian ini, internet itu merupakan jaringan komputer luas yang menghubungkan antar pemakai komputer satu ke komputer lainnya dan dapat terhubung antar negara di seluruh dunia. Intranet itu merupakan jaringan teknologi informasi yang lebih terbatas dan privasi dibandingkan dengan internet. Intranet menjadi media penyimpanan data kerja digital perusahaan. Sedangkan extranet itu jaringan yang menjadikan IP, sistem telekomunikasi publik, sebagai fiturnya. Fungsinya untuk membagi beberapa informasi perusahaan secara aman. Nah, berdasarkan jangkauan jaringan, internet ini memiliki cakupan wilayah yang sangat luas. Internet bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Seluruh informasi juga bisa diakses tanpa batas. Nah, sedangkan intranet itu lebih memiliki cakupan yang luas dengan wilayah yang paling kecil. Cakupan wilayah seperti ini, cakupan wilayah LAN, dan yang paling luas ada WAN. Nah, selanjutnya yang terakhir ada extranet. Nah, extranet di sini tambahan fungsi yang lebih kompleks, yaitu menyertakan jaringan intranet di dalamnya. Sehingga bisa dibilang cakupan extranet menjangkau seluruh dunia dan bisa diakses oleh siapa saja secara luas. Nah, berdasarkan perangkat keras yang digunakan, internet itu menggunakan hardware yang lebih canggih daripada hardware yang digunakan oleh intranet. Nah, sedangkan intranet itu hanya menggunakan hardware seperti hub, switch, dan beberapa hardware lainnya. Nah, untuk extranet, dia menggunakan hardware tambahan yang dapat menjadi media penghubung antar jaringan intranet dengan internet. Hardware tersebut adalah router, modem, access point, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan fungsi jaringan. Nah, di sini internet digunakan untuk mengakses kehidupan pribadi,
kesehatan, rekreasi, hobi, rohani, sosial, pengembangan pribadi, dan lain-lain. Nah, di sini intranet biasa digunakan untuk web, email, dan lain-lain. Sedangkan extranet itu berfungsi memudahkan perusahaan dengan kegiatan bisnis yang dapat berbagi data dengan volume besar untuk jaringan kerjasama. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan arsitektur dasar internet. Nah, di sini arsitektur jaringan terdapat pembagian dasarnya, yaitu yang pertama ada LAN atau Local Area Network, yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan secara rinci atau terperinci mengenai LAN atau Local Area Network. Local Area Network ini jaringan komputer yang menyambung komputer dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Sebaliknya, jaringan area luas atau WAN itu tidak hanya mencakup jaringan geografis yang lebih besar, tetapi juga umumnya melibatkan sirkuit telekomunikasi sewaan. Ethernet dan Wi-Fi adalah dua teknologi paling umum yang digunakan untuk jaringan area lokal. Teknologi jaringan histori termasuk ARPANET, Talking Ring, dan AppleTalk. Selanjutnya masuk ke pembahasan MAN, Metropolitan Area Network. Nah, di sini ini merupakan gambaran dari Metropolitan Area Network-nya. Di sini terdapat LAN, di sini juga terdapat LAN, dan LAN. Nah, jadi apa sih tentang MAN ini? Pengertiannya itu apa? Nah, di sini MAN ini merupakan jenis jaringan komputer dalam suatu kota yang memiliki transfer data berkecepatan tinggi. Jaringan MAN ini biasanya menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain-lainnya. Jaringan MAN memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan jaringan LAN, karena memang jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN, cakupannya itu sekitar 10 km hingga 50 km. Untuk membuat jaringan MAN dibutuhkan operator telekomunikasi sebagai penghubung antar jaringan komputer. Media transmisi yang biasanya digunakan dalam jaringan ini adalah sirkuit tanpa kabel seperti microwave, kabel fiber, radio, atau laser link inframerah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu WAN atau Wide Area Network. Nah, di sini juga terdapat gambar dari Wide Area Network atau WAN. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat LAN juga, LAN, dan LAN. Nah, apa sih pengertian dari WAN itu? WAN adalah teknologi yang menghubungkan kantor, pusat data, aplikasi cloud, dan penyimpanan cloud Anda secara bersamaan. Disebut jaringan area luas karena jangkauannya itu melampaui satu gedung atau kampus besar hingga mencakup beberapa lokasi yang tersebar di area geografis tertentu atau bahkan dunia. Misalnya, bisnis dengan banyak kantor cabang internasional menggunakan WAN untuk menghubungkan jaringan kantor secara bersama. WAN terbesar di dunia adalah internet, karena merupakan kumpulan dari banyak jaringan internasional yang terhubung satu sama lainnya. Artikel ini fokus pada WAN korporasi serta kegunaan dan manfaatnya. Jaringan area luas atau WAN adalah tulang punggung korporasi saat ini.
Dengan digitalisasi sumber daya, perusahaan menggunakan WAN untuk melakukan hal berikut. Yang pertama itu berkomunikasi menggunakan suara dan video. Yang kedua, berbagi sumber daya antar karyawan dengan pelanggan. Yang ketiga, mengakses menyimpan data dan mencadangkan data dari jarak jauh. Yang keempat, menghubungkan ke aplikasi yang berjalan di cloud. Dan yang paling terakhir, itu menjalankan dan meng-OS aplikasi internal. Nah, ini merupakan gambar dari arsitektur internet. Itulah merupakan gambar dari arsitektur internet. Selanjutnya, masuk ke pembahasan arsitektur web. Nah, apa sih arsitektur website itu? Di sini saya akan membahas tentang arsitektur website. Nah, arsitektur website ini merupakan suatu pendekatan terhadap desain dan perencanaan situs yang seperti arsitektur itu sendiri, melibatkan teknis, kriteria, estetik, dan fungsional. Seperti dalam arsitektur tradisional, fokusnya adalah benar pada pengguna dan kebutuhan pengguna. Hal ini memerlukan perhatian khusus pada konten web, rencana bisnis, kegunaan, desain interaksi, informasi, dan desain arsitektur web. Untuk optimasi mesin, pencari yang efektif perlu memiliki apresiasi tentang bagaimana sebuah situs web terkait dengan WWW atau World Wide Web. Nah, sejak web perencanaan isi, desain dan manajemen datang dalam lingkup metode desain, Vitruvian tradisional, tujuan komoditas, keteguhan, dan kesenangan dapat memadu arsitektur situs seperti yang mereka lakukan. Teori kritis dan kecenderungan ini dapat mempercepat dengan munculnya web semantik dan Web 2.0. Nah, kedua ide ini menekankan aspek struktur informasi. Strukturalisme itu adalah sebuah pendekatan untuk pengetahuan yang telah dipengaruhi sejumlah disiplin akademis termasuk estetika, teori kritis, dan postmodernisme. Nah, Web 2.0 itu karena melibatkan user-generated content, mengarahkan perhatian arsitek website untuk aspek-aspek struktur dari informasi. Nah, ini merupakan bagian dari arsitektur website. Terdapat 6 bagiannya. Yang pertama ada HTTP. Ya, pasti kalian sudah banyak sekali mengetahui tentang HTTP dong. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HTTP. HTTP itu merupakan sebuah protokol jaringan, lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. Yang kedua itu ada HTML, dan pastinya kalian sudah mengetahui juga dong tentang HTML ini. Nah, HTML itu sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet, dan formatting hypertext sederhana yang ditulis ke dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Nah, yang ketiga itu ada internet. Internet ini merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet berasal dari bahasa lain yaitu inter yang berarti antara. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang keempat yaitu web server. Nah, web server ini merupakan software yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Selanjutnya ada browser.
Nah, kita pasti sering banget dong kita browser di internet begitu. Nah, inilah dia. Pasti kalian sudah tahu pengertian dari browser ini apa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang browser. Browser itu adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan halaman web, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla itu merupakan contohnya. Nah, jadi kita kan sering banget kita browser di internet seperti Microsoft Edge atau seperti Firefox itu, dan Mozilla. Mozilla ini sering banget digunakan. Dan yang terakhir itu ada transaction. Nah, apa sih pengertian dari transaction ini? Nah, transaction ini merupakan internet server transaksi yang memiliki kemampuan untuk menangani berbagai macam teknologi web untuk mengakses aplikasi SAP. Nah, menggunakan SAP GUI antarmuka itu baik transaksi web dan SAP GUI untuk HTML adalah dua pilihan tersebut. Selanjutnya masuk ke pembahasan teknologi pendukung web. Nah, di sini teknologi pendukung web service itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada SOP atau Simple Object Access Protocol, yang kedua ada REST, itu Representational State Transfers, dan yang ketiga itu ada WSDL atau Web Server Definition Language, dan yang paling terakhir itu ada WDDX atau Web Distributed Data Exchange. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai teknologi ini. Yang pertama itu ada SOAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, SOAP ini merupakan standar sebagai bertukar pesan berbasis XML melalui jaringan komputer atau sebuah jalan sebagai program yang berkelanjutan pada suatu sistem operasi atau OS sebagai berhubungan dengan program pada OS yang sama maupun berlainan dengan memakai HTTP. Nah, XML ini sebagai mekanisme pertukaran data, dan SOP ini menspesifikannya secara jelas bagaimana sih cara mengkode header HTTP dan file XML sehingga program pada suatu komputer bisa memanggil program pada komputer lain dan mengirimkan informasi, dan bagaimana program yang dipanggil itu memberi tanggapan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan REST atau Representational State Transfer. Nah, ini merupakan gaya arsitektur untuk menyediakan standar antara sistem komputer di web sehingga memudahkan sistem untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, sistem yang sesuai dengan REST ini sering juga disebut dengan RESTful, dicirikan oleh sifatnya yang stateless dan dapat memisahkan masalah klien dan server. Pada intinya itu, REST terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, sumber daya yang direferensikan oleh pengenal global seperti URL. Yang kedua, ada representasi sumber daya, yaitu dokumen yang berisi informasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada komponen yang berkomunikasi satu sama lain antara klien dan server. Yang keempat, ada interface, standar yang mengidentifikasi sumber daya, memungkinkan manipulasi standar yang mengidentifikasi sumber daya, termasuk pesan deskriptif mandiri yang menjelaskan cara memproses permintaan dan respon, serta hypermedia yang diidentifikasi secara dinamis. Selanjutnya masuk ke WSDL atau Web Service Definition Language. Nah,
WSDL ini adalah format XML yang diterbitkan untuk menerangkan web server. WSDL ini mendefinisikan pesan-pesan baik yang abstrak ataupun konkret itu dikirimkan ke web service. Nah, yang kedua ada koleksi-koleksi digital dari pesan-pesan port type antar muka. Yang ketiga, bagaimana port type ini ditentukan dan dijadikan wire protocol. Dan yang keempat itu di mana service itu ditempatkan. Nah, di sini WSDL menyediakan sebuah kamus XML untuk menjabarkan detail-detail ini. WSDL digunakan di mana skema XML tidak digunakan lagi dengan menyediakan jalur pesan-pesan grup menjadi mendefinisikan binding-binding untuk setiap antarmuka dan kombinasi protokol sepanjang alamat titik akhir untuk setiap kalinya. Definisi WSDL yang lengkap terdiri dari seluruh informasi yang dibutuhkan untuk meminta web servers. Nah, pengembangan yang mau mempermudah yang lain untuk mengakses service-servicenya itu harus menyediakan definisi WSDL. Yang terakhir itu ada WDDX atau Web Distributed Data Exchange. Nah, apa sih pengertian dari WDDX ini? Nah, WDDX adalah teknologi berbasis XML yang memungkinkan pertukaran data kompleks antara bahasa pemrograman web. Nah, terdiri dari representasi data independen bahasa berdasarkan XML. Dan satu set modul untuk berbagai bahasa yang menggunakan WDDX. Nah, WDDX ini secara fungsional sebanding dengan XML, RPC, dan WDL. Nah, spesifikasi mendukung tipe data sederhana seperti angka, string, boolean, dan lain-lain. Serta agregat kompleks ini dalam bentuk seperti struktur, larik, dan kumpulan rekaman atau data baris serta kolom, biasanya itu berasal dari query basis data. Nah, ini merupakan cara kerja dari web service pada login. Nah, di sini kita bisa melihatnya. Di sini ada REST web service, dan di sini ada SOAP web service. Nah, beginilah cara kerjanya. Di sini terdapat dua aplikasi yang sama-sama independen. Kita sebut saja aplikasi A, dan aplikasi B. Di mana di dalam HTTP aplikasi A ini, sementara aplikasi B berada di dalam HTTP aplikasi B. Aplikasi A merupakan klien akan mengirim request ke aplikasi B yang berperan sebagai server berupa pesan XML. Nah, pesan yang dikirimkan oleh aplikasi tersebut yaitu pesan XML mengenai username dan password yang dikirim ke server lain melalui web service. Nah, kemudian web service ini akan melakukan pengecekan terhadap validitas pesan XML, kemudian mengubahnya menjadi request atau permintaan klien agar mudah dipahami oleh aplikasi B. Nah, aplikasi B itu akan memproses serta merespon pesan tersebut menggunakan format dokumen yang bernama JSON. Nah, pasti kalian sudah mengetahui dong, apa itu JSON. Nah, atau XML yang disimpan di dalam database klien, yaitu berupa true or false bagi klien. Web service akan mengirim respon berupa pesan XML yang berasal dari aplikasi B dan dia menuju ke aplikasi A. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu aplikasi web pada e-commerce. Nah, di sini terdapat contoh aplikasi web pada e-commerce. Yang pertama ada Shopee. Nah, pasti kita sudah mengetahui dong, Shopee ini merupakan e-commerce terbesar yang banyak sekali diminati oleh orang di Indonesia maupun orang di luar negeri. Yang kedua itu ada Amazon. Pasti kalian sudah tahu dong tentang Amazon ini. Nah,
Walaupun Amazon ini berasal dari luar, tetapi Amazon ini sangat terkenal di kalangan masyarakat dunia. Yang ketiga ada Informa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.